Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dengan saya sendiri Anjani Vindiastuti dengan NIM 160, lalu ada Dawai Safa Divanurani dengan NIM 145, lalu ada Nofta Okicai Sarya Kasianto dengan NIM 136, lalu Danang Alam Giandaru dengan NIM 127 dan Nani Widyaningsi dengan NIM 158. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang komunikasi dalam keperawatan anak. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi anak? Komunikasi anak yaitu kemampuan komunikasi yang merupakan salah satu indikator perkembangan anak. Komunikasi anak sangat mempengaruhi tingkat perkembangan anak dalam beraktivitas dengan lingkungannya. Lalu di sini ada esensi komunikasi. Menggunakan bentuk bahasa yang bermakna bagi orang yang mereka ajak bicara bila menggunakan isyarat, maka harus dalam bentuk yang dipahami. Bila komunikasi dengan bicara, harus dengan kata dan struktur tata bahasa yang dapat dipahami. Anak harus memahami bahasa yang digunakan orang lain. Anak usia 18 bulan, komunikasi harus memantapkan kata-katanya dengan isyarat, dan ketika bertambah besar, isyarat kurang diperhatikan. Bentuk komunikasi prabicara sifatnya hanya sementara. Sebaiknya ditinggalkan apabila kegunaannya sudah berakhir. Biasanya dialami selama usia 1,5 tahun pertama. Terdiri dari tangisan, celoteh, isyarat, tangisan. Melalui tangisan, anak memberitahu kebutuhan seperti lapar, dingin, panas, lelah, dan kebutuhan untuk diperhatikan. Jika kebutuhan sudah terpenuhi, bayi akan menangis bila merasakan sakit atau tertekan. Frekuensi tangisan menurun sejalan dengan meningkat kemampuan bicara. Ocehan dan celoteh. Ocehan timbul karena bunyi eksplosif awal yang disebabkan oleh perubahan gerakan mekanisme suara seperti merengek, menjerit, bersin, menguap, menangis, dan mengeluh. Sebagian ocehan akan berkembang menjadi celoteh dan sebagian akan hilang. Celoteh merupakan mekanisme otot syaraf bayi yang berkembang. Celoteh mendorong. Baik, untuk bentuk komunikasi prabicara selanjutnya yaitu di sini ada isyarat. Nah, isyarat sendiri merupakan gerakan anggota badan tertentu yang memiliki fungsi sebagai pengganti atau pelengkap bicara. Contohnya itu bisa mendorong puting susu dari mulut, tersenyum dan mengacungkan tangan, mengeliat, meronta, menangis selama berpakaian, dan juga mandi. Untuk yang selanjutnya itu ada ungkapan emosional. Ungkapan emosional bisa melalui perubahan tubuh dan roman muka. Contohnya pada saat gembira bisa mengendurkan badan, mengangkat kaki atau tangan, tersenyum, dan juga ramah. Nah, saat marah bisa menegangkan badan, gerakan membanting tangan atau kaki, dan juga roman muka tegang dan menangis. Untuk yang selanjutnya di sini ada komunikasi sesuai tingkat perkembangan anak, di mana proses pikir anak-anak dimulai dari yang konkret ke fungsional sampai akhirnya itu kepada yang abstrak. Di sini ada masa toddler dan prasekolah yang sudah mampu berkomunikasi dengan baik secara verbal dan nonverbal dan memiliki sifat egosentris. Apa sih sifat egosentris itu? Jadi, sifat egosentris merupakan mereka hanya bisa melihat dari sudut pandang diri sendiri. Untuk waktu pemeriksaan itu perlu menyentuh alat-alat periksa agar mengenal dan tidak merasa asing. Gunakanlah kalimat yang singkat, kata yang familiar, kata pendek, sederhana, dan juga penjelasan yang konkret. Apabila akan melakukan tindakan, perawat dapat menjelaskan dan mendemokrasikan pada mainan anak. Misalnya nih, bagaimana perawat akan menyuntikkan, maka bisa diperagakan terlebih dahulu pada bonekanya agar lebih mengenal gitu. Untuk yang selanjutnya itu ada masa usia sekolah, di mana di sini itu ada kurang mengandalkan pada apa yang dilihat, tetapi lebih apa yang mereka ketahui
bila dihadapkan pada masalah baru. Di sini anak perlu diizinkan untuk mengapresiasikan rasa takut dan keheranan yang dialami. Pada masa ini, anak sudah dapat memahami penjelasan sederhana dan mampu mendemonstrasikannya. Selanjutnya ada masa remaja berpikir dan berperilaku antara anak dan orang dewasa. Seperti yang telah disebutkan pada beberapa bagian di kegiatan belajar sebelumnya, fase remaja adalah masa transisi dan peralihan dari akhir masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Nah, untuk di sini perawat harus menghindari sikap menilai atau menghakimi terhadap apa yang dilakukan. Dapat diberikan kesempatan untuk mengekspresikan perasaannya. Biasanya remaja itu butuh diskusi dalam menangani masalah, sehingga penjelasan tentang persepsi yang kurang tepat sangat penting untuk dilakukan. Oke, next. Untuk selanjutnya itu ada komunikasi terapeutik dengan anak. Cara yang terapeutik dalam komunikasi dengan anak dapat memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada nada suara, yang kedua mengalihkan aktivitas, yang ketiga jarak interaksi, yang keempat marah, yang kelima kesadaran diri, untuk yang terakhir yaitu sentuhan. Teknik berkomunikasi dengan anak. 1. Teknik nonverbal. 2. Teknik orang ketiga. 3. Neuro-linguistic programming atau NLP. 4. Fasilitative responding. 5. Storytelling. 6. Biblioterapi. 7. Fantasti. 8. Mimpi. 9. Pernyataan bagaimana bila. 10. 3 permintaan. 11. Ranting game. 12 word association game, 13 sentence completion, 14 pros and cons. Teknik berkomunikasi dengan anak lanjutan. 1. Teknik verbal, 2. Menulis, 3. Menggambar, 4. Gerakan gambar keluarga, 5. Sosiogram, 6. Menggambar bersama keluarga, 7. Bermain. Teknik orang ketiga, menggunakan ekspresi perasaan orang ketiga, dia atau mereka. Perawat mengatakan, terkadang bila seseorang sakit, ada perasaan marah atau sedih karena dia tidak mampu berbuat seperti apa yang orang lain lakukan. Lalu, lanjutkan. Apakah engkau pernah merasakan hal seperti itu? Neuro-linguistic programming. Dengan menggunakan sensori yang sama, perawat dapat meningkatkan hubungan dan mengkomunikasikan informasi lebih efektif. Ceritakan pada saya tentang apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, yang membuat kamu melihat sesuatu seperti ini. Fasilitative responding. Saya benci ke rumah sakit dan mendapat banyak suntikan. Responnya adalah, engkau merasa karena biblioterapi. Melibatkan penggunaan buku-buku dalam rangka proses terapeutik atau suportif, membantu anak mengungkapkan perasaan-perasaan dan perhatiannya melalui aktivitas membaca. Sosiogram menggambar ruang kehidupan atau lingkaran keluarga. Menggambar suatu lingkaran adalah melambangkan orang-orang yang hampir mirip dalam kehidupan anak. Gambaran bundaran di dekat lingkaran menunjukkan keakraban atau kedekatan. 2 sifat umum komunikasi. Langsung berupa proses tatap muka face-to-face antara manusia satu dengan yang lain. Tidak langsung memerlukan perantara atau media untuk menghubungkan manusia satu dengan yang lain. Komunikasi dibagi kembali menjadi 2 sifat, yaitu verbal berupa percakapan lisan oral dan tulisan written, sedangkan komunikasi nonverbal dapat berupa bahasa tubuh, gestur, gambar warna, penampilan fisik, dan lain-lain. Faktor anatomi dan fisiologis yang berkaitan dengan kesiapan seseorang untuk berbicara meliputi 1. Organ bicara. Organ tersebut meliputi tenggorokan, langit-langit, lebar rongga mulut, organ pernafasan,
organ suara, dan organ artikulasi yang antara lain mencakup bibir, lidah, langit-langit, otot-otot pipi, anateka, dan rahang. Persiapan fisik tergantung kematangan mekanisme bicara. Contoh, pada bayi yang baru lahir, aspek otorik bicara. 2. Telinga. Berfungsi dengan baik atau tidak memiliki kekurangan dalam pendengaran, sehingga anak dapat mendengarkan bunyi dan bahasa dari lingkungannya. Yang ketiga, susunan saraf. Faktor psikologis. Faktor psikologis berkaitan dengan kesiapan mental anak. Hal tersebut sangat bergantung pada pertumbuhan dan kematangan otak, atau asosiasi otak. Kesiapan tersebut dimulai sejak berusia 12-18 bulan. Dan kemudian faktor lingkungan. Agar anak memiliki keinginan dan kemampuan berbicara, maka lingkungan harus mendukung agar dapat mengembangkan komunikasi yang baik. Selanjutnya, faktor kondisi dan kemampuan motorik. Seorang anak dengan kondisi fisik yang sehat dan penuh energi akan selalu bergairah untuk bergerak dan melakukan eksplorasi terhadap lingkungannya. Selanjutnya, faktor kecerdasan. Matt Ferry and Einsenson 1971 mengemukakan bahwa anak yang memiliki kecerdasan yang tinggi cenderung memiliki kemampuan berbicara dan bahasa yang lebih baik dibanding dengan anak yang memiliki kecerdasan yang rendah. Dan yang terakhir, faktor sosial ekonomi. Pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap kemampuan bicara anak bersifat relatif. Orang tua tingkat sosial dan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin anaknya memiliki kemampuan bicara dan bahasa yang baik. 1. Identifikasi teori. Bayi, anak, dan remaja adalah kelompok usia yang memiliki karakteristik khusus dalam berkomunikasi. Ingatlah bahwa bayi atau anak yang kemampuan bicaranya belum berkembang, namun pada remaja komunikasinya sudah berkembang dengan baik, sehingga diperlukan penjelasan yang logis dan rasional saat bicara dengan mereka. Dari Anjaswari 2016. Yang kedua, keterampilan komunikasi pada remaja atau Kozier and Orb 2017. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik dan memberi kesempatan kepada mereka untuk mengekspresikan perasaannya, pikiran, dan sikapnya. Yang kedua, mengajak remaja berdiskusi terkait dengan perasaan, pikiran, dan sikapnya. Yang ketiga, perawat atau orang dewasa lain harus dapat menjadi sahabat untuk remaja, tempat berbagi cerita suka dan duka.